Di video sebelumnya, kita sudah membahas langkah-langkah data preprocessing secara umum, walaupun data preprocessing ini kadang bersifat spesifik untuk algoritma machine learning tertentu. Jadi beda algoritma, kadang beda tahapan. Selain itu, data preprocessing juga sebenarnya bersifat subjektif, tergantung siapa yang melakukan prosesnya. Kadang untuk dataset yang sama, bisa jadi tahapannya tidak sama jika dikerjakan oleh dua orang yang berbeda. Oke, sekarang kita akan coba melakukan data preprocessing pada Walmart dataset yang saya download dari Kaggle. Link datasetnya ada di deskripsi. Silakan di-download dulu kalau kalian ingin ngikutin tutorial ini. Preprocessing datanya akan dilakukan di Jupyter Notebook. Oke, pertama kita import dulu library data preprocessing yang kita butuhkan. Saya udah eksekusi. Nah, kemudian load datasetnya ke dalam Jupyter Notebook. Oke, selanjutnya kita cek ukuran datanya. Jadi ada 8.523 data dengan 12 kolom. Kemudian mengecek tipe data. Oke. Nah gini guys, tahapan paling awal dan mutlak dalam data preprocessing sebenarnya adalah get to know your data atau berkenalan dengan data kalian. Cara berkenalan dengan data adalah dengan mengetahui karakteristik data kalian seperti apa. Misalnya ini data mau diapain, kira-kira tipe machine learning-nya supervised atau unsupervised. Terus apakah data ini untuk regresi atau klasifikasi? Soalnya kalau tipenya beda, bakal beda juga perlakuannya. Jadi untuk memudahkan data preprocessing, kita harus paham karakteristik data yang kita kerjakan. Nah, jadi biasanya untuk mengetahui karakteristik data, kita bisa pakai metode visualisasi ya, atau summary statistik, tapi gak akan dibahas di sini. Jadi intinya, saya jelasin dikit, data ini itu bertujuan untuk memprediksi penjualan di outlet Walmart. Jadi tipe machine learning-nya ini tuh adalah supervised learning karena ada data input. Jadi untuk di kolom ini produk ID sampai outlet type itu adalah input data. Kemudian untuk outlet sales-nya itu adalah data yang akan kita prediksi, jadi output datanya. Yang ini paling akhir outlet sales. Nah, tipe machine learning-nya sendiri adalah tipe regresi karena data yang akan diprediksi itu adalah data kontinu. Oke, nah untuk tahapan data preprocessing pertama yang akan saya lakukan adalah mengecek data yang hilang atau missing value. Nah, caranya dengan tick is nah, kemudian pilih sum. Kalian bisa lihat di sini, jadi ada dua kolom yang memiliki data yang hilang, yaitu weight dan outlet size. Nah, bisa kita lihat untuk weight sendiri tipe datanya itu adalah float 64, di mana tipe data ini adalah tipe data numerik. Nah, untuk mengatasi missing value atau data yang hilang pada data numerik akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita akan fokus kepada outlet size-nya, di mana outlet size-nya itu merupakan tipe data objek, yaitu adalah data kategorik. Nah, selanjutnya kita cek dulu berapa persentase data yang hilang. Oke, jadi persentase data yang hilang itu sekitar 28,28%, jadi lebih dari 1/4. Nah, bagaimana cara mengatasi data yang hilang? Cara pertama, dan saya rekomendasikan kalau situasinya juga memungkinkan, yaitu kalian tanya ke orang yang mengumpulkan data ini. Tanyain kenapa nilai di kolom ini bisa hilang.
Cara ini tuh sebenarnya lebih akurat karena kadang sebenarnya ada nilai yang hilang emang karena nilai itu seharusnya tidak ada. Atau kalian tanya ke expert gitu yang ahli di bidang dataset yang kalian kerjakan ini. Kemudian selanjutnya, cara alternatif kalau tidak ada yang bisa ditanya yaitu dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengganti data yang hilang ini. Tapi kalian lihat dulu persentase data yang hilang berapa. Kalau lebih dari setengah, misalnya di atas 70 atau 80%, daripada kalian mengisi dengan sesuatu yang random gitu, yang tidak diyakini kebenarannya, mending hilangkan saja fitur atau kolomnya. Oke, tapi karena sekarang persentase yang hilang nggak sampai setengah ya, masih termaafkan lah buat diisi nilai lain. Oke, cara pertama untuk mengganti nilai yang hilang itu untuk data kategorik adalah dengan menggunakan nilai yang paling sering muncul atau nilai modusnya. Jadi kita akan cari nilai modus di kolom outlet size tadi. Oke, untuk ini kita copy dulu ya datanya, biar data aslinya nggak usah kita ganggu. Selanjutnya cek histogram untuk outlet size-nya. Oke, kita lihat di outlet size ini kurang lebih medium itu memiliki nilai yang paling banyak kalau dilihat dari histogramnya, tapi untuk lebih memastikan kita cek nilai modusnya. Oke, kita akan mengganti nilai yang hilang dengan nilai modus, yaitu nilai medium. Nah, di sini kita akan mengganti data yang hilang, filling nilai yang hilang dengan nilai ini, medium. Sekarang kita cek kolom outlet size, apakah data yang hilangnya sudah terisi atau belum. Nah, kita lihat data yang hilangnya berjumlah 0, berarti datanya sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan mengecek histogram untuk melihat bagaimana perbandingan nilainya. Nah, di sini juga kita membuat kode untuk menghitung jumlah nilai per kategorinya. Kita lihat. Oke, jadi setelah nilai yang hilang tadi diisi dengan nilai yang paling sering muncul yaitu nilai medium, di sini kita bisa lihat perbandingan datanya. Nilai medium berjumlah 5.203, smallnya 2.000-an, dan yang high-nya 900-an. Oke, jadi ini untuk cara pertama. Kemudian untuk cara kedua, mengganti nilai yang hilang dengan nilai sebelum atau sesudahnya. Oke, jadi gini guys, sebenarnya cara pertama ini cocok kalau jumlah data yang hilang itu sedikit. Misalnya sekitar 11-an atau puluhan, mungkin bisa diganti dengan nilai modus. Tapi coba bayangkan di kasus kita nih, nilai yang hilang sekitar 2.400-an ya. Nah, dan nilai yang hilang ini semuanya kita ganti dengan nilai modus. Kalau kita pikir nih ya, pakai akal sehat, gimana gitu, kayaknya kurang tepat ya. Dan bisa juga kita lihat di histogram sebelum nilai yang hilang tersebut diganti, perbandingan nilai medium dan small untuk outlet size-nya itu hampir sama kan. Nah, jadi untuk kasus dataset ini sebenarnya saya lebih memilih cara kedua ini, yaitu mengganti nilai yang hilang dengan nilai sebelum atau sesudah. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita balik ke data aslinya tadi. Nah, di kolom outlet size ini. Jadi misalnya kalau kita ingin mengganti data yang hilang di outlet size dengan nilai sebelumnya, maka untuk nilai NaN ini akan terganti dengan nilai medium. Nah, kalau untuk nilai NaN ini akan terganti dengan nilai high. Tapi kalau misalnya kita ingin mengganti nilai yang hilang ini dengan nilai setelahnya,
maka NaN ini akan terganti dengan nilai height dan NaN yang di bawah ini akan terganti dengan nilai small. Jadi kalian pilih aja mau pakai cara mengganti nilai yang hilang sebelum atau sesudah. Nah, pertama kita copy datasetnya seperti biasa. Nah, sekarang kita pakai df2. Kemudian mengganti nilai yang hilangnya untuk ini nilai sebelum atau sesudah. Kalian tambahkan metode PAD-PAD. Nah, kalau PAD ini berarti nilainya itu akan diganti dengan nilai sebelumnya. Tapi kalau kalian ingin mengganti dengan nilai setelahnya, kalian tambahkan bfill. Tapi saya akan pakai yang pertama tadi, PAD. Nah, selanjutnya kita akan cek nilai yang hilangnya berapa setelah kode yang pertama ini dieksekusi. Oke, jadi 0. Sekarang nilai yang hilangnya udah 0. Dan seperti biasa kita akan cek lagi dengan histogram dan juga menghitung berapa jumlah data per kategori. Nah, bisa kita lihat untuk cara kedua ini, jumlah nilai medium dan small tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan histogramnya, kita bisa lihat. Nah, cara ini lebih direkomendasikan sih sebenarnya kalau jumlah data yang hilang itu lebih banyak. Oke, kita lanjut ke cara ketiga. Nah, cara ketiga ini adalah mengganti nilai yang hilang dengan nilai baru. Oke, cara ketiga ini juga cukup direkomendasikan jika nilai yang hilang cukup banyak, yaitu nilai yang hilangnya diganti dengan nilai kategori lain. Jadi kategori datanya bakal bertambah 1. Yang semula 3 nanti akan jadi 4. Nah, untuk kategori baru ini kalian bisa beri nama misalnya dengan unknown atau other dan lain-lain. Jadi kita akan coba. Nah, di sini seperti biasa copy lagi datanya. Data aslinya kita copy biar tidak perlu mengganggu nilai aslinya. Nah, sekarang nilai yang hilang ini akan saya ganti dengan variabel baru bernama other ya. Oke, data yang hilangnya sudah berjumlah 0 dan yang hilang itu diganti dengan ini nilai other. Sekarang kita cek histogramnya dan juga nilai per kategori. Nah, bisa kita lihat sekarang nilai yang hilang ada kategori baru yaitu other. Dan kita lihat kategori datanya bertambah 1. Lumayan banyak ya untuk other ini. Jadi cukup sekian guys, bagaimana cara mengatasi data yang hilang untuk tipe data kategorikal. Di video selanjutnya kita akan membahas cara mengatasi nilai yang hilang untuk data numerik.